Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertatap muka, bertemu, nanti berdiskusi mengenai studi lanjut Bapak Ibu ya di program S2 di program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang. Baik Bapak Ibu, menginjak acara berikutnya yaitu sambutan atau mungkin orang Jawa bilang ular-ular gitu ya dari Prof. Sunardi. Beliau adalah Wakil Direktur 2, ini yang membidangi SDM, keuangan, dan sarana prasarana di program Pascasarjana Unmer Malang. Kami persilahkan Prof. Terima kasih Prof. Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Suryo Koco. Selamat malam Pak, salam kenal. Dan Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT. Malam ini kita bisa diskusi, ya, bisa ketemu walaupun memakai tatap maya. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah sampaikan oleh Prof. Diana yang agenda hari ini adalah bagaimana nanti menyamakan persepsi. Barangkali Bapak Ibu ya, punya berkeinginan untuk studi lanjut di program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang. Namun demikian ini kami sampaikan sekelumit tentang Pascasarjana. Tentunya nanti bagaimana sistem pendidikannya, kapan ya. Kami promosikan Pak Suryo sebagai ketua dari asosiasi ini bahwa di Pascasarjana itu ada 8 program studi, ya. 3 program studi itu ada S3 ilmu ekonomi, S3 ilmu akuntansi, dan S3 ilmu sosial. Dari ketiga program studi ini, ilmu ekonomi sama ilmu sosial sudah terakreditasi unggul. Yang akuntansi masih baik dan ini kita rencanakan juga unggul. Di lain pihak ada 5 program studi S2. Dari antara lain ini yang dikomandani oleh Prof. Diana, Magister Akuntansi, ya, akreditasinya baik sekali. Ada Magister Manajemen itu unggul, ilmu hukum juga unggul, Magister Administrasi Publik juga unggul. Yang satunya itu masih baik sekali adalah arsitek. Jadi dari 8 prodi yang kita miliki, 5 sudah unggul baik S2 maupun S3. Ini saya sangat senang sekali ya, Bapak Suryo itu orangnya kesit, ini kelihatan ya, tak oleh orang Jawa gitu Pak. Ya, silahkanlah nanti kita sama-sama. Tentunya hari ini kita kalau memang jodoh nanti diharapkan nanti kita ada titik temu seperti apa, kita sadar bahwa di asosiasi ya, di asosiasi ini orangnya sibuk semua, nggak ada orang yang nggak sibuk. Kami sendiri, kantor saya juga ada di Jakarta Pak, di Cempaka Putih, di LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Perbankan. Ya, itu. Dan juga saya membantu sebagai asesor juga di Koperasi Merah Putih yang perusahaan ini. Nah ini ini ya sekelumit bahwa sistem pendidikan kami ya Pak ada 2 model. Yang satunya itu offline, artinya itu yang harus hadir. Yang satunya insya Allah nanti kita sudah punya izin dari Lembaga Pendidikan Tinggi wilayah Jawa Timur, sudah ada izin hybrid. Nah, hybrid ya. Tentunya kalau yang tatap muka itu kecil kemungkinan karena letaknya kan jauh-jauh itu kan ya. Nah,
yang hybrid ini seperti apa nanti ya kita bedah sama-sama enaknya di depan itu aja ya Pak Suryo. Berapa ya, sistemnya seperti apa? Ayo bareng-bareng nanti kalau kita sepakati melalui kerjasama dengan asosiasi dan dari pasca sarjana. Nah, perkara biaya itu kan tentatif, tapi eh, bagaimana pendidikan kita ini satu sisi tidak melanggar aturan dan pelaksanaannya luas. Nah, itu kita luas saja. Eh, Mutu tetap Pak Suryo, mutu itu tetap kita tidak kita bisa kita tinggalkan, tapi dengan kesibukan Bapak Ibu, ayo bareng-bareng karena Bapak Ibu ingin juga mengembangkan karirnya, ingin mempertajam pekerjaannya itu. Ayo bareng-bareng, nanti kita ketemu titik temu. Itu Pak. Nanti kita banyak diskusi saja Pak Suryo. Itu. Kebetulan kami membawa ada Prof. Diana dari Magister Akuntansi, ada Dr. Nasir ini dari Magister Manajemen dan yang akan nyusul nanti Magister Hukum, Administrasi Publik kalau ya nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang keinginan ke kebijakan juga kita layani dan juga arsitektur. Itu ya sekelumit tentang sambutan kami. Mudah-mudahan ini ada manfaat dan ada tindak lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada Prof. Diana. Baik, terima kasih Prof. Sunardi. Yang berikutnya Bapak Ibu adalah tadi sesuai dengan susunan acara, saya akan, kebetulan ini saya rangkap jabatan MC sekaligus juga presenter. Jadi supaya kegiatan ini efisien namun juga efektif, saya akan mempresentasikan program studi Magister Akuntansi Bapak Ibu. Jadi ini adalah S2 Akuntansi di Unmer Malang. Jadi program S2 akuntansi kami itu sudah terakreditasi baik sekali. Jadi itu akreditasi Lamemba. Kebetulan status baik sekali ini kami dapatkan pada bulan September 2024. Nah, saat ini kami sedang bersiap begitu, sudah kami mulai pengerjaannya untuk melakukan reakreditasi menuju unggul begitu. Kemudian di program studi kami itu ada 2 peminatan ya. Jadi yang lama itu kami punya 2 peminatan. Akuntansi keuangan dan manajemen itu peminatan yang pertama. Kemudian akuntansi sektor publik. Nah, akhir-akhir ini Bapak Ibu semakin meningkat kesadaran di kita untuk koperasi, kehidupan perkoperasian. Maka kami ingin berpartisipasi juga, berkontribusi bagi pengembangan perekonomian Indonesia yang berbasis pada kerakyatan. Maka kami membuka peminatan baru yaitu tata kelola koperasi dan BUMDes. Nah, nanti ketika studi kurang lebih biasanya yang ditanyakan itu ketika kami sosialisasi yang ditanyakan pertama adalah sistem perkuliahannya, kemudian yang kedua adalah biayanya. Bapak Ibu, ini adalah biaya per semester. Jadi pendaftarannya ketika masuk itu ada 450.000 untuk pendaftaran. Kemudian hari registrasinya tuh 500.000, lalu BPP atau SPP, sehari-hari kita mungkin sering mengenal itu, istilahnya itu 5,5 tiap semester, kemudian matrikulasi 2 juta, lalu tesisnya nanti 4 juta. Nah, catatan penting di sini tidak ada biaya lainnya, tidak ada tambahan biaya lainnya. Yang belum masuk di sini adalah biaya wisuda, sumbangan buku, biaya cek plagiasi draft tesis. Nah, ini cek plagiasi ini juga nggak mahal, insya Allah tidak terlalu mahal, nggak sampai 500.000 ini ya untuk cek plagiasi. Nah, matrikulasi itu hanya sekali saja Bapak Ibu. Jadi pada saat awal mau semester 1
itu ada biaya matrikulasi 2 juta rupiah. Nah, ketika ditanya apa sih matrikulasi itu, kalau mahasiswa S1 mungkin sering kita mendengar istilah PKKMB ya, pengenalan kehidupan kampus. Nah, matrikulasi itu juga seperti itu. Bedanya kalau S2 kan nggak ada pelonco, nggak ada apa itu seperti S1. Di S2 itu nanti matrikulasi itu kami isi dengan yang pertama adalah pengenalan publikasi Bapak Ibu. Jadi tesis mahasiswa S2 apalagi nanti S3 itu memang seharusnya dipublikasi. Jadi sudah tidak bisa lagi membuat tesis ditulis sendiri, dibaca sendiri, hanya disimpan di perpustakaan, tidak seperti itu. Jadi bagaimana sih kaidah publikasi itu, kemudian apa saja mata kuliahnya, nah itu semua nanti akan kami sampaikan pada saat matrikulasi, dan itu hanya 1 hari, tidak sampai minggu-minggu, enggak, hanya 1 hari. Nah, kemudian BPP itu ketika nanti lewat semester 3, semester 4 dan seterusnya itu hanya dibayarkan sebanyak 25% saja. Nah, ini saya menuju ke ini Bapak Ibu ya, untuk yang flyer tata kelola langsung saja sebentar saya akan jelaskan mengenai tata kelola peminatan ini Bapak Ibu. Sekali lagi ini tata kelola ini adalah peminatan kami dalam merespon perkembangan terakhir ini. Nah, ini adalah mata kuliahnya Bapak Ibu ya, sebelah kiri ini. Ini untuk peminatan akuntansi. Jadi nanti mohon tidak khawatir. Kalau akuntansi itu bayangannya itu tabel-tabel, debit kredit, enggak seperti itu. Nanti akan kami jelaskan bahwa materi perkuliahannya sudah tidak lagi debit kredit, membuat neraca, sudah enggak seperti itu ya. Jadi semester 1 nanti akan ada 4 mata kuliah ini. Tools ini adalah mata kuliah konsepnya, ada akuntansi biaya dan manajemen, teori dan praktek akuntansi keuangan, manajemen keuangan lanjutan, jasa audit dan atestasi. Bapak Ibu, sekali lagi ini konsep dasar. Saya kebetulan mengajar jasa audit dan atestasi ini. Apa yang saya ajarkan di sini, saya mengenalkan konsep fraud Bapak Ibu. Kecurangan itu apa? Jadi saya mengajarkan di situ, kecurangan itu apa di konsep jasa audit. Sehingga ketika nanti Bapak Ibu mendengar berita ada kickback misalnya, oh apa sih kickback itu, begitu ya. Lalu bagaimana auditnya, audit yang berkualitas seperti apa. Nah ini contoh ya kalau saya mengajar jasa audit. Kemudian kalau akuntansi biaya itu sekali lagi tidak lagi menghitung hitung-hitungan akuntansi, enggak. Jadi apa sih strategi bisnis itu? Lah nanti akuntansi itu apa responnya? Begitu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi akuntansinya tidak akuntansi yang seperti kita bayangkan itu. Nah, semester 2 itu nanti ada mata kuliah metode penelitian akuntansi. Jadi kalau S2 dimanapun itu pasti ada mata kuliah metode ini. Ini adalah mata kuliah yang sudah standar ya di mana-mana. Lalu ada analisis multivariat, itu nanti ada analisis 2 itu ketika Bapak Ibu nanti harus melakukan penelitian atau riset. Nah, analisis multivariat ini apakah harus dikerjakan sendiri? Oh tidak. Jadi ketika kita berhadapan dengan metode kuantitatif, nanti bisa itu dibantu oleh orang lain. Begitu. Nah, dalam akuntansi juga dimungkinkan nanti menggunakan metode kualitatif, jadi tidak perlu khawatir begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada tata kelola koperasi dan BUMDes itu sendiri, ada di semester 2. Kemudian sistem informasi akuntansi dan manajemen, ini berkaitan dengan sistem. Nah, kami namakan yang semester 1 itu adalah konsep dasarnya, yang semester 2 itu adalah tools-nya atau alatnya.
Nah, kemudian di semester 3 ada mata kuliah keunikan di Unmer Malang, yaitu entrepreneurship berbasis digital. Jadi di situ nanti Bapak Ibu akan diajak berdiskusi e-commerce itu apa, kemudian dompet digital itu sekarang sudah pakai e-wallet, sudah menggunakan e-money, sudah menggunakan berbasis bank, itu seperti apa, itu ada di semester ketiga. Nah, kemudian ada 2 mata kuliah pilihan, yaitu mata kuliah pilihan 1 dan mata kuliah pilihan kedua. Nah, ini mata kuliah pilihannya ada ini Bapak Ibu ya. Ada 1, 2, dan 3. Nih, ada 3 ini. Nah, mata kuliah pilihan ini nanti konsepnya Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan semacam observasi gitu ya, menulis, kemudian membuat semacam laporan sederhana. Di mana observasinya? Ya nggak usah jauh-jauh, di tempat Bapak Ibu sehari-hari berkiprah itu saja. Akademisi itu juga memerlukan ilmu praktik Bapak Ibu. Jadi memerlukan ilmu praktek, sehingga apa yang dikerjakan Bapak Ibu sehari-hari itu apabila diceritakan itu juga berguna gitu bagi akademisi. Demikian juga nanti ketika tesis Bapak Ibu di sini di semester ada tesis itu 6 SKS. Jadi apa sih materi tesisnya? Silahkan dipersilahkan menulis pekerjaannya Bapak Ibu. Jadi kami di Prodi Magister Akuntansi mungkin nanti juga sama ya dengan Magister Manajemen, dijelaskan Pak Natsir nanti. Jadi tesis itu kalau bisa justru yang memberikan kontribusi pada pemecahan masalah di tempat kerjanya. Begitu Bapak Ibu. Dan ini sudah banyak alumni kami yang tesisnya itu ditunggu oleh manajernya, oleh pimpinannya misalnya, sebagai bahan masukan baik membuat kebijakan maupun untuk pemecahan masalah, itu sudah sering sekali ya. Hanya tidak mungkin saya ceritakan satu persatu karena waktu kita ini terbatas. Nah, Bapak Ibu, nanti untuk mata kuliah pilihan ini masing-masing kan akan diminta untuk membuat semacam observasi, ditulis. Kemudian tulisannya itu nanti akan kami kodifikasi menjadi buku Bapak Ibu. Dan itu nanti akan bukunya itu akan nanti disimpan di perpustakaan sehingga bisa dibaca oleh siapapun, dan sekali lagi itu nanti berkontribusi menambah pengetahuan praktek bagi mahasiswa. Jadi tidak hanya mahasiswa S2 tapi juga bisa nanti S3, bahkan nanti saya akan bekerja sama dengan S1 supaya mahasiswanya juga dikenalkan dengan ilmu praktek begitu ya yang ada di perpustakaan. Nah, itu tadi gambaran umum Bapak Ibu. Ini biayanya seperti tadi ya, sudah saya sampaikan. Nah, kembali lagi ke slide saya. Nah, sekarang saya lanjutkan ke proses pembelajaran. Tadi sudah saya sampaikan bahwa proses pembelajaran itu terdiri dari 40% materi dari buku teks dan 60% itu review jurnal. Jadi jurnal itu adalah hasil-hasil penelitian, boleh ataupun kajian teoritis. Nah, mayoritas dosen itu mengajarnya dari situ Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi bukan lagi membuat neraca, membuat laporan laba rugi, membuat neraca lajur yang itu biasanya ditakuti mahasiswa di akuntansi. Enggak seperti itu. Begitu. Nah, kemudian pada saat penulisan tesis, nah ini yang unik di Unmer Malang Bapak Ibu ya. Ketika di perguruan tinggi yang lain itu dosennya yang mahasiswanya nyari-nyari dosennya, kalau di Unmer ini malah kebalikannya. Justru dosennya itu yang sering memantau gitu, nilpuni mahasiswa gitu ya, untuk bisa segera menyelesaikan studinya. Jadi tesis mahasiswa itu terpantau Bapak Ibu ya.
Nah, secara normatifnya itu semester 3 itu dimulai penulisan dan ujian proposal, semester 4 penulisan tesis. Namun Bapak Ibu, kami bisa mengupayakan studi ini lebih efisien. Jadi hanya 3 semester, namun dengan syarat-syarat tertentu ya. Ini Bapak Ibu, dimungkinkan lulus 3 semester. Caranya gimana? Nanti semester 1 kuliah yang tadi, yang konsep tadi. Nah, semester 2 awal itu biasanya saya sudah mulai gerilya kepada mahasiswa, kira-kira nanti mau ngambil tesis apa ya? Nah, saya minta untuk mengumpulkan ke saya. Jadi saya kumpulkan biasanya. Nah, setelah itu pada awal semester 2 itu sudah kami ajukan pembimbingan, SK pembimbing. Ya. Sehingga ketika semester 2 itu mahasiswa sudah bisa mulai menulis proposal, Bapak Ibu. Nah, tadi di semester 2 itu kan ada mata kuliah metode penelitian dan analisis multivariat. Di perkuliahannya yang tiap hari itu, mahasiswa bisa mendiskusikan konsep proposalnya itu dengan dosen pengajar. Begitu. Sehingga nanti bisa jadi bahan diskusi, diberi masukan dosen, begitu ya, di semester 2. Nah, pada akhir semester 2 bisa ujian proposal. Kemudian semester 3 awal mulailah pengumpulan data dan analisis data. Lalu di pertengahan semester 3 itu bisa ujian tesis. Dan setelah itu pertengahan sampai dengan akhir semester 3 tinggal mengurus publikasi. Atau dibalik juga bisa. Begitu selesai analisis data, publikasi dulu, membuat artikel dulu, lalu sambil artikelnya disubmit di jurnal, nanti mahasiswa bisa menyiapkan ujian tesisnya. Jadi dengan proses seperti itu nanti diperkirakan studinya bisa lulus 3 semester. Dan semester ini kebetulan tadi ada rapat yudisium, ada 2 orang atau 3 orang mahasiswa saya yang sudah bisa lulus 3 semester, Bapak Ibu. Begitu. Tadi siang jam 11 kami rapat yudisium. Dan ada 3 orang yang bisa lulus 3 semester. Lah, ini kan lebih efisien lagi. Lalu gimana Bu jurnalnya? Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti akan saya jelaskan bagaimana prosesnya. Nah, di perkuliahan kami tiap hari Sabtu, ya. Kemudian sistemnya hybrid, gabungan antara online dengan offline. Ini contohnya Bapak Ibu. Ketika saya mengajar, nah ini contohnya. Jadi di ruangan-ruangan itu sudah ada, ini ada kamera, ini mahasiswa yang hadir waktu itu 1, 2, dan lainnya ada di depan, ada sekitar 5-6 orang yang hadir. Nah ini yang ikut secara online. Jadi ini laptop saya, ini ada PC di ruangan itu, nah di belakang itu ada layar besar Bapak Ibu. Nah dengan cara seperti ini bahkan saya mengajar audit itu mahasiswa diskusi kelompok itu bisa jalan. Jadi ini ada 1, 2 orang yang hadir. Depannya itu ada, kalau nggak salah waktu itu 3-4 orang di depannya Mas ini. Nah kurang lebih nanti seperti itu kuliahnya. Nah kuliahnya bisa hybrid, kemudian bimbingan tesis dan proposal juga bisa by Zoom, secara online, begitu dengan dosen. Ujian proposal masih diperkenankan Bapak Ibu untuk secara online. Namun ketika nanti ujian tesis, nah itulah mahasiswa diharapkan harus wajib ya untuk hadir. Nah waktunya gimana ujian tesisnya? Nah ujian tesis nanti di waktunya dikompromikan ya
antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen penguji. Sehingga waktunya itu betul-betul kami atur sedemikian rupa sehingga 4 orang dosen itu penguji nanti bisa menguji datang dan berdiskusi dengan mahasiswa. Jadi ini contoh yang sudah kami berikan ke nanti kuliah hybridnya tuh seperti apa. Nah, kemudian untuk jurnal Bapak Ibu, eh, tidak perlu khawatir Bapak Ibu, di Unmer ini sudah banyak sekali jurnal. Nah, ini contohnya. Saya tunjukkan, nah ini, di Unmer ini banyak sekali jurnal-jurnal sudah. Nah, nanti Bapak Ibu akan kami bantu untuk publish di jurnal-jurnal ini. Gitu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu, waduh kok belum pernah caranya gimana ya. Nah, ini adalah jurnal-jurnal di Unmer Malang. Kami nanti akan membantu untuk mempublish di jurnal-jurnal ini. Jadi apakah kalau akuntansi harus di jurnal akuntansi? Enggak juga. Kalau misalkan tesisnya berkaitan dengan desa, itu dekat sekali dengan dengan sektor publik. Monggo nanti bisa dipublish di jurnalnya FISIP, misalnya di administrasi publik, boleh. Nah, ini yang berkaitan dengan desa wisata. Oh, dipublish aja di jurnal pariwisata. Sudah Sinta 3. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini jurnalnya hampir semua prodi itu sudah memiliki jurnal dan sudah terindeks Sinta semuanya, hampir semuanya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk banyak sekali manfaat publikasi ini Bapak Ibu. Di samping tulisan Bapak Ibu nanti akan dibaca banyak orang. Jadi yang membaca itu nambah pengetahuan, begitu ya. Kemudian juga kalau yang membaca itu mahasiswa dan disitasi, itu nanti juga akan lebih berguna lagi, lebih tersebar gitu hasil-hasil penelitian dari Bapak Ibu. Nah, kurang lebih Bapak Ibu itulah gambaran dari bagaimana nanti studi di program studi magister akuntansi. Mengenai nanti keuangan dan pembayaran, Bu Diana ada enggak diskon misalnya? Itu ada Prof. Nardi nanti yang akan menjawab pertanyaan tentang itu. Demikian paparan dari saya program Magister Akuntansi. Untuk selanjutnya monggo Pak Dr. Muhammad Natsir untuk menyampaikan poin-poin atau pokok-pokok studi di program Magister Manajemen. Monggo Pak Natsir, dipersilahkan. Kita awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan salam hormat pertama kepada yang terhormat Bapak Suryo Koco, Prof. Yunardi, Prof. Diana Sugro, ada Sekretaris Prodi dari Maksi, Bapak Dr. Malik Umar, dan ada Sekprodi dari Manajemen juga, Ibu Dr. Umu Kouroh, dan tidak lupa Bapak Ibu yang hadir dalam rapat Zoom hari ini. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan kepada Bu Diana Sugro yang memberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan, memperkenalkan kaitan dengan program studi yang kami kelola lama ini ya. Perkenalkan, nama saya cukup singkat, M Natsir ya. M itu Muhammad Bapak Ibu ya, bukan Marius ya ya. Jadi nama saya Muhammad Natsir dari Universitas Merdeka Malang. Kami memang mengelola di Prodi Magister Manajemen.
Tadi sudah banyak disampaikan baik Prof. Nakti maupun Prof. Diana Sukro, secara teknis juga sudah. Cuma memang bedanya kalau dari Bu Diana Sukro yang dari program Magister Akuntansi ini tadi nyinggung masalah angka rupiah itu 5,5 ya, sedangkan di Magister Manajemen itu 6,5. Hmm. Tapi bukan masalah itu, Bapak Ibu, saya melihat dari foto tampilan Bapak Ibu yang malam ini sehubungan dengan apa yang disampaikan informasi tentang studi S2 itu Bapak Ibu memang sudah seharusnya layak untuk menyandang ini program magister maksud saya ya, entah di akuntansi, entah magister manajemen atau arsitek ya. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan Bu Diana ini memang bagus dan penting bagi Bapak Ibu yang sekarang ada di posisi unit-unit kerja ini. Karena Bapak Ibu akan menindaklanjuti dengan aktivitas meminit tidak hanya orang, tapi juga meminit kaitannya dengan eh, operasional-operasional, apalagi di lingkungan ini kalau saya lihat koperasi dan bondes ini. Ya, gitu. Dan saya rasa juga tidak hanya terbatas pada di mana Bapak Ibu hari ini eh, menempati posisi di perkoperasian maupun bondes ini, tapi perkembangan yang lain itu ini kadang suasana yang berbeda, Bapak Ibu kadang tertarik di dunia politik tertentu, ya, yang sekarang sudah banyak memberikan ajang untuk berkiprah bagi calon-calon dewan dan sebagainya atau pimpinan daerah. Nah, ini kadang membutuhkan yang namanya SIM, yaitu Magister Akuntansi, Magister Hukum, Magister Manajemen, macam itu. Nah, cuma Bapak Ibu, ya kami bukan berarti apa, memang di Maksi dan Magister Manajemen itu ada bedanya. Kalau Magister Akuntansi tadi ada beberapa konsentrasi, tapi kalau di Magister Manajemen bila Bapak Ibu misalnya berminat di sana, itu ada 7 konsentrasi. Bapak Ibu yang ingin tertarik mengelola tentang Magister Manajemen ada di konsentrasi MSDM, ada konsentrasi manajemen keuangan, ada konsentrasi magister pendidikan yang pendidikan-pendidikan ini, ada magister pemasaran, ada magister pengelolaan pariwisata, dan ada magister eh, informatika. Belum lagi yang 2 ini ada Bapak Ibu mau masuk mengambil konsentrasi sumber daya air, monggo. Kemudian CSR, monggo. Atau sustainability, ya itu kami kami ada beberapa konsentrasi macam itu. Nah, kemudian tadi Prof. Diana juga menyampaikan kaitan dengan sistem perkuliahan sama, ya sistem perkuliahan nanti kami mendapatkan izin pelaksanaan dengan model hybrid. Artinya tidak offline sepenuhnya dan tidak online sepenuhnya, ya. Sehingga dengan bisa offline dan online gandengan tadi sudah dipraktekkan oleh Prof. Diana. Nah, selain kami ada program reguler, juga ada program yang namanya RPM. Ini yang banyak ditanyakan oleh Bapak Ibu praktisi di luar, termasuk para ASN. Ya, para ASN ini dari sisi pengalaman sudah cukup bagus, dari sisi kemampuan menempati posisi bahkan di eselon 3 ini sudah, tetapi karena terkendala oleh SIM, yaitu peraturan bahwa untuk eselon 3 hanya bisa ditempati dengan background pendidikan magister. Ya, dari sisi kemampuan nggak kalah Bapak Ibu. Cuma SIM untuk naik di posisi eselon 3 ini yang
yang kadang sulitnya di sana. Nah, untuk itu kami pasca sarjana di Unmer Malang sesuai dengan keinginan dari background pekerjaan masing-masing akan memberikan kesempatan perkuliahan dengan sistem hybrid, yaitu melalui program ada RPL, ada yang reguler. Kalau tadi yang banyak disampaikan oleh Prof. Diana itu yang reguler. Rupanya Bu Diana lupa menyampaikan yang RPL, ya. Kalau RPL kami jamin 2 semester atau 1 tahun itu kami bisa program selesai, ya. Dan tadi siang rapat yudisium untuk RPL persis 1 tahun bisa selesai menempuhnya, ya. Alhamdulillah 1 tahun persis sesuai dengan janji kita dengan upaya-upaya bagaimana pengelola atau prodi itu memanage sedemikian rupa sehingga mahasiswa mampu bisa menyelesaikan dalam waktu 2 semester. Ya, sebenarnya itu nggak sulit. Kembali lagi manjada wajadah gitu Bapak Ibu. Ya, selama ada kemauan di situ pasti ada jalan. Ya, ini kembali lagi pada kemauan kita masing-masing. Cuma Bapak Ibu dalam posisi di organisasi sedemikian itu, kalau nggak melanjutkan ke program S2 kok rasanya eman gitu. Ya, tidak terlalu biaya tinggi, mahal, bisa dilaksanakan perkuliahan itu bisa dari rumah. Bahkan perkuliahan itu tidak setiap hari seperti kuliah-kuliah yang reguler itu, enggak Bapak Ibu. Di pasca sarjana, khusus pasca sarjana, itu perkuliahannya hanya hari Jumat dan Sabtu. Perkuliahan dimulai dari jam 1 siang sampai jam 20 malam. Saya yakin selama proses belajar mengajar itu di Bapak Ibu dalam 1 tahun selesai. Itu yang RPL Bapak Ibu ya. Tapi reguler memang masa studinya itu cukup lama. Tapi kami bisa memperpendek ya dengan menjadi 3 semester maksimal 4 semester. Ini. Sehingga banyak dengan cepatnya penyelesaian ini, tetapi tidak mengurangi makna apa, proses pendidikan ini akan banyak menghemat baik dari sisi biaya, waktu, dan ini akan bisa menangkap berbagai peluang yang ada kaitan dengan cepatnya kita uh, menyelesaikan studi yang ada di Unmer ini. Masalah yang ini itu misalkan insya Allah kami seluruh dosen di Unmer sepakat memberikan layanan terbaik kepada Bapak Ibu di dalam proses belajar mengajar. Sehingga kalau Bapak Ibu dengar di sana kok gini di sana, itu di sana di sini ya kan katanya. Tapi untuk kami insya Allah tidak mengesampingkan perhatian kepada semua mahasiswa yang ada di Unmer ini. Jadi itu ya Bapak Ibu, eh, akreditasi untuk di Magister Manajemen itu akreditasinya A, Pak Sukoco, nggih. A, insya Allah dalam awal Agustus maupun atau awal September ini akan dilakukan AL ya, asesi lapangan. Ini harapan kami, bukan harapan, dan ini menjadi cita-cita kami untuk mengarah pada unggul. Ya, sehingga Bapak Ibu kuliah kalau akreditasi program studinya unggul, saya yakin dimanapun itu tidak akan apa, ya itu memang yang menjadi harapan minimal tidak itu harus baik sekali. Ya, syukur unggul, mudah-mudahan nanti di prodinya Maksi itu sebentar lagi akan reakreditasi untuk mencapai ke sana. Semua kita support agar nanti Bapak Ibu lulusan dari Unmer itu
nggak terkendala ijazahnya karena status akreditasinya masih kurang baik. Ya, mungkin itu saja Bu Diana yang perlu saya sampaikan sebagai tambahan untuk ini. Nanti masalah yang lain dalam diskusi mungkin akan lebih jelas nanti. Oke, ngaten dulu Bapak Ibu, khususnya Pak Suryo Koco yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini saya kembalikan kepada Prof. Diana. Terima kasih. Terima Sekali lagi, kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Natsir. Selamat datang Pak Abdul Malik, menika Sekprodi Magister Akuntansi. Selamat datang Pak Setia Budi. Ini aktivis desa, orang kota tapi yang sehari-hari Pemberdayaan. yang ini pura-pura jadi orang desa ini. Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan, loh materinya kok begini ya, begitu. Jadi begini, ini Bapak Ibu baru awal ya. Jadi kami Prodi Magister Akuntansi dan Pak Suryo sudah merencanakan nanti akan ada seminar yang ini membahas tentang koperasi dan BUMDes. Begitu Bapak Ibu, jangan khawatir. Jadi ini baru pemanasan ini. Insya Allah tanggal 22 nanti Bapak Ibu, semoga nanti waktunya pas. Jadi Pak Suryo juga nanti pas bisa longgar untuk bisa menjadi keynote speaker. Kemudian nanti juga ada pembicara, saya sendiri, ada Prof. Grahita, Direktur Pasca nanti juga yang akan memberikan sharing ilmunya. Jadi Bapak Ibu ini tidak sekali ini aja ya. Jadi kerjasama ini nanti akan berlanjut dan yang paling dekat insya Allah tanggal 22 itu berarti minggu depan itu akan dilanjut dengan acara seminar. Jadi sharing kami, demikian juga kami nanti juga perlu ilmu dari Pak Suryo, juga dari Bapak Ibu yang lain, karena kami ini nggak ingin dikatakan textbook minded begitu atau jurnal minded yang tidak relate dengan dunia nyata. Jadi akademisi butuh praktisi juga memerlukan juga kajian teori, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Sebelum saya buka tanya jawab, monggo Pak Suryo mungkin ada yang mau disampaikan Pak, silahkan. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Prof. Narti, Prof. Nasir, dan kawan-kawan yang lain dari kampus Universitas Merdeka Malang. Jadi mungkin saya perlu sampaikan kepada kawan-kawan yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ketika tadi ada yang menanyakan ini apakah kemudian hanya selingan iklan atau bagaimana. Jadi saya sampaikan bahwa acara kita untuk malam hari ini sesuai yang sudah kita edarkan, ini adalah memang mengenali tentang apa yang dimiliki oleh Universitas Merdeka Malang. Jadi mungkin saya perlu sampaikan, jadi beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan japri dari Pak Setia tentang informasi perkuliahan S2 yang sasaran targetnya adalah teman-teman dari Kopdes dan BUMDes. Kemudian saya tanyakan apakah ini perkuliahannya offline atau onsite atau kemudian ada juga online dan disampaikan informasinya hybrid dan menurut saya ini sesuai dengan ekosistem yang ada di koperasi kita. Jadi Prof. Nasir dan juga Prof. Narti kami sampaikan bahwa kami ada dalam satu komunitas dengan komunitas desa yang kemudian 2021 kami membentuk koperasi primer nasional yang anggota kami ada di 28 provinsi. Insya Allah ini akhir tahun ini tutup buku, awal tahun insya Allah kita akan melakukan rapat anggota dan merubah dari koperasi konvensional menjadi koperasi multi pihak. Nah, ekosistem yang sudah kami bangun, alhamdulillah adalah kawan-kawan dari pendamping desa, dari kawan-kawan aparat desa, kawan-kawan yang aktif di
koperasi desa, yang aktif di badan usaha milik desa. Dan ketika melihat penawaran program ini, menurut kami ini menarik. Oleh karenanya kemudian lebih lanjut kita berdiskusi dengan Bu Diana untuk kemudian mencoba untuk silakan apa kita siapkan, kita agendakan forum untuk menjelaskan programnya seperti apa sih. Karena kebetulan koperasi kami juga ada kerjasama dengan Universitas Siber Asia di Jakarta. Itu kampus yang 100% online. Jadi tidak ada perkuliahan tatap muka langsung, tetapi semuanya dilakukan secara online dengan learning management system dan seterusnya. Dan kebetulan beberapa dari kawan-kawan sempat menanyakan, Pak D ada S2-nya apa enggak? Nah, Unsia ini belum ada S2-nya. Nah, ketika ada peluang S2 dan kemudian ada hybrid, saya pikir ini beberapa kawan membutuhkan ini. Oleh karenanya kemudian kami menawarkan ke Prof. Diana untuk bagaimana kalau kita bikin forum penjelasan tentang informasi dari Magister Merdeka Malang. Apalagi ketika kemudian kami lihat profilingnya, ada juga untuk Magister Administrasi Pemerintahan yang itu menurut saya ini sangat cocok untuk kawan-kawan yang ada di perangkat desa umpamanya. Setidaknya kalau yang tadi disampaikan ASN mungkin ya ASN perlu untuk keperluan mereka apa peningkatan apa posisi dan seterusnya. Tetapi kalau perangkat desa kan memang tidak ada jenjang karir ya. Tapi setidaknya ketika sebagai uh, pelayan masyarakat di desa, dia sebagai perangkat desa, ketika punya ilmunya, itu pastinya ilmu ditambah dengan pengalaman lapangan, ini akan menjadikan desa benar-benar mampu memberikan pelayanan yang prima. Sebelum kami mengembangkan koperasi ini, kami punya organisasi pemasyarakatan yang sampai sekarang juga masih ada, yaitu Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara. Kenapa kami tertarik dengan isu-isu pendidikan? Karena memang semangat kami dari awal 2008 kami mendirikan Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, tagline kami sampai sekarang tidak ada perubahan, yaitu satu, meningkatkan kecerdasan masyarakat desa, dua, meningkatkan profesionalitas aparatur desa, kemudian akhirnya menuju masyarakat desa yang bahagia, mandiri, dan sejahtera. Jadi kenapa bahagia? Karena tidak ada rasa takut atas apapun. Orang yang tidak takut atas apapun di hari depan itu pasti orang-orang yang berilmu. Kalau orang-orang yang tidak berilmu, itu orang-orang yang sangat bodoh sehingga tidak takut atas apapun. Kan kira-kira seperti itu. Jadi kami memang sangat fokus dengan itu, bahkan kami juga sempat membuat satu lembaga untuk pelatihan-pelatihan online dengan nama Desa Institute. Oleh karenanya ketika ada ruang seperti ini, menurut saya ini sangat luar biasa dan kita berharap bahwa dengan penjelasan yang disampaikan, ini kawan-kawan yang mungkin tertarik dan seterusnya bisa menindaklanjuti untuk kemudian berinteraksi, berkomunikasi dengan kampus untuk bisa ikut dalam program magister ini. Dan mungkin satu tambahan yang saya ingin sampaikan, kami berharap bahwa kerjasama antara Koperasi Komunitas Desa Indonesia dengan Universitas Merdeka Malang bukan hanya dalam konteks kemudian kami menjadi tim marketing atau kami membantu melakukan marketing, bukan itu, tetapi ada kerjasama yang lebih dalam konteks bagaimana meningkatkan kapasitas kawan-kawan yang ada di desa. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat hari ini, kawan-kawan yang mungkin sudah punya semangat berkooperasi dan seterusnya, semangatnya cukup besar, tetapi untuk mendapatkan keilmuannya mungkin dia tidak cukup. Dan kami melakukan forum-forum seperti ini hampir rutin. Bahkan kami yang rutin itu tiap pagi, Prof, kami perlu sampaikan, dari Senin sampai Jumat tiap jam 6 pagi, kami sudah online seperti ini dengan program namanya Ngobrol Desa. Di situ kita membedah segala sesuatu, isu-isu tentang desa, bahkan
tadi pagi kita juga membedah isu tentang kuesioner yang diedarkan oleh kementerian, yang menurut kami ada yang kurang tepat dan seterusnya. Kami bedah bersama-sama. Memang ada yang kemudian dari ngobrol itu menjadi ngerumpi, artinya ketika menurut kami tidak layak untuk dikonsumsi, maka kami anggap itu hanya sekedar ngerumpi, lebih untuk apa meningkatkan pengetahuan kita saja. Tetapi kalau kemudian menurut kami itu layak untuk dipublikasi, maka itu kita publikasi di channel TV Desa, yaitu dalam program Ngobrol Desa. Saya pikir itu yang kami perlu sampaikan dan tadi disampaikan Prof. Ya Sunarti ya tadi ya yang menyampaikan bahwa beliau juga di apa di asesor di Koperasi Merah Putih. Saya pikir ini juga menjadi menarik untuk kemudian kawan-kawan ini perlu mendapatkan input atau masukan sebenarnya Koperasi Merah Putih ini arahnya mau kemana. Ini kan juga menjadi catatan yang penting. Karena ketika kemudian mendengar statement-statement dari para pihak, dari Kementerian Desa bicara apa, dari Kementerian Koperasi bicara apa, dari Agrinas bicara apa, Kementerian Keuangan bicara apa, kawan-kawan di koperasi ini yang sudah punya semangat, beberapa sudah mulai redup untuk semangat menghidupkan Koperasi Merah Putih. Walaupun saya yakin mereka masih punya semangat untuk apa menguatkan koperasi secara umum. Jadi saya pikir kalau memang berkenan nanti secara khusus ada hari-hari tertentu nanti ngobrol desa didampingi teman-teman dari Universitas Merdeka Malang mengangkat topik-topik tertentu yang itu memang menjadi kehausan dari kawan-kawan untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Saya pikir itu Prof yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan malam hari ini dan saya apresiasi luar biasa. Semoga kawan-kawan yang mengikuti juga bisa mendapatkan gambaran sehingga kemudian bisa mempertimbangkan lebih mantap lagi nih teman-teman yang sekarang mungkin ya kalau dari angka-angka yang tadi disampaikan ya bayangan saya setidaknya kalau teman-teman pendamping desa ya yang mereka-mereka sebagai TA kabupaten, TA provinsi itu apa mungkin juga pendamping desa yang di tingkat kecamatan apabila memungkinkan untuk kemudian apa mengalokasikan anggaran saya pikir pilihan menarik juga untuk kemudian melanjutkan ke jenjang S2. Tapi yang mungkin pertanyaan saya ini kalau tadi lebih pada pernyataan-pernyataan, pertanyaan saya apakah kalau magister ini memang harus lulusan S1 atau mungkin dari apa vokasi ya yang D4 atau D3 itu juga bisa mengikuti dengan tahapan-tahapan tambahan dan seterusnya mungkin itu satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Suryo. Sekaligus saya menjawab pertanyaannya apakah dari vokasi bisa, dari D4 bisa Pak. Kalau D3 mungkin belum bisa, tapi kalau D4 sudah bisa. Karena D4 itu setara dengan S1. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari siapa ini? Pak Yaksan, betulkah? Berapa biaya sampai dengan selesai? Kalau selesainya 3 semester Pak, itu enggak sampai 25. Di sini Prof. Nadri menjawab sampai dengan lulus sekitar 30 juta. Itu jika lebih dari 3 semester, mungkin 4, 5, sampai 6 itu bisa mencapai sekian. Tapi kalau hanya 3 semester tadi seperti yang sudah saya sampaikan, itu ya lebih murah lagi karena bayar SPP-nya hanya 3 semester, begitu kira-kira seperti itu. Kemudian ada pertanyaan di sini dari sarjana sosial ke akuntansi apakah bisa? Bisa Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman. Jadi begini Bapak Ibu, nanti yang di MM itu kurang lebih ya mungkin hampir sama nggih Pak Natsir. MM biasanya lebih general daripada akuntansi. Mahasiswa saya tuh ada yang tentara Pak, ada yang mayor,
karena mereka mengurusi anggaran di tentara. Ini ada yang polisi, dia mengurusi keuangan polsek, satu polsek, polres ya itu ya, sekian polsek. Polres. Itu ada. Kemudian dokter ada. Jadi yang dokter itu malah sekarang menjadi pejabat yang katanya tiap semester tahun sudah ikut terlibat dalam pembahasan anggaran. Begitu. Mengapa kok bisa? Karena tadi, jadi di S2 itu nggak hanya di akuntansi, basis studinya itu adalah riset Bapak Ibu. Jadi karena riset sangat bisa begitu ya, kalau dari disiplin ilmu yang lain. Nah tentunya mungkin yang dimaksud Bu Sri Maryati ini sarjana sosial yang selama ini sudah berkecimpung dengan penyusunan laporan keuangan desa. Bisa Ibu, ya monggo. Nanti kalau mungkin ada yang mau ditanyakan lebih lanjut bisa menghubungi saya. Jadi saya lihat di grup sudah 139 Pak Surya, hampir 140 ya. Meskipun tidak hadir, semoga nanti informasi ini bisa tersampaikan. Oke, kemudian ada mungkin tambahan informasi ketentuan RPL. Baik, nanti kami share di grup brosur mengenai RPL. Jadi RPL ini memang 2 semester Bapak Ibu, biayanya hampir sama dengan yang reguler, diperlukan pengalaman kerja. Nah, nanti pekerjaan itu yang akan diakui menjadi SKS. Nah, karena itu nanti bagi yang akan RPL itu diperlukan dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa calon mahasiswa ini punya pengalaman, gitu ya. Di pekerjaannya dia mengerjakan apa, mungkin ada surat tugas, ada SK, kemudian ada deskripsi pekerjaan, pernah mengikuti sertifikasi apa, begitu ya. Itu nanti dilampirkan. Nah dari situlah kami nanti akan melakukan penilaian dan nanti akan ada wawancara tentunya Bapak Ibu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, RPL ada untuk S3? Kalau S3 enggak ada RPL-nya Bu Lisa. Jadi RPL hanya ada S1 dan S2. Nah, yang S2 ini tidak boleh mengakui ini ya, transfer kredit, yang boleh hanya RPL yang mengakui pengalaman kerja. Itu jawaban sementara yang bisa kami berikan dari chatbox di sini. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ini acara ini tidak berdiri sendiri, nanti akan ada lanjutannya ya. Jadi insya Allah minggu depan kami akan melakukan seminar dan ini adalah hasil dari kerjasama kita dan ini baru tahap awal begitu Bapak Ibu. Untuk berikutnya monggo saya buka pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin memerlukan informasi lebih lanjut. Monggo. Bu Diana. G? Itu ya mengenai biaya. Ya. Kenapa kok 30 ya? Itu yang untuk non akuntansi itu kan perbedaan ada BPP atau SPP-nya. Ya, oh iya. Kalau yang magister manajemen kan akuntansi kan 5.500.000. Untuk manajemen itu 6.500.000 per semester sehingga kami bulatkan itu perbedaan itu. Baik, terima kasih Prof koreksinya. Jadi karena tadi kan sudah akreditasinya sudah A, sebentar lagi unggul begitu Bapak Ibu. Dan karena sudah kakak tertua ini ini di Pasca. Kakak tertua, jadi makanya sedikit lebih tinggi ya dibandingkan dengan magister akuntansi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Rudi dari Sapang. Assalamualaikum Prof. Monggo Pak Budi. Jadi Prof sebagai
informasi tambahan bahwa kami dari kawasan Madura membawa peserta rapat pada malam ini kurang lebih 9 orang. Dan ini menindaklanjuti pembicaraan kita dengan jenengan dan Prof. Grahita. Jadi beliau-beliau yang ikut pada kesempatan ini tidak hanya sebenarnya ingin mendengarkan masalah program pasca sarjana, beliau-beliau yang ikut ini ingin juga mendengarkan program S1 termasuk RPL S1. Yang ketiga, beliau ini berasal yang berbasis pondok pesantren dan berbasis organisasi yang anggota-anggotanya insya Allah diperlukan untuk meningkatkan kompetensi melalui perkuliahan ini. Ini barangkali sebagai pengantar dari saya. Jadi di sini ada dari Pantura, ada dari pojok timur, insya Allah merata di Madura yang juga akan membantu jejaring dari UNMER. Demikian, terima kasih. Baik, dengan Pak Rudi. Oh, terima kasih Pak Rudi kedatangannya. Ya, Siap Pak Rudi. Jadi tadi pertanyaannya untuk RPLS 1. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini nanti ini kami teruskan ke Kaprodinya ya Pak. ya. Karena S1 dengan S2 itu tentunya persyaratannya beda, prosesnya juga beda. Jadi insya Allah akan kami teruskan Pak Rudi. Kemudian tadi ada berbasis pesantren, terima kasih sekali. Jadi insya Allah ini nanti kami akan menghubungi Pak Rudi untuk lebih lanjut Pak. Dan untuk S1 akan kami teruskan ke Kaprodi S1 Pak. Dari prodi apa Pak Rudi? Ya, begini. RPL ini kan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka memberikan kesempatan pada warga masyarakat yang ingin meningkatkan kemampuannya. Sehingga nanti S1-nya prodinya macam-macam. Mungkin ada yang butuh hukum, ada yang butuh manajemen, ada yang butuh ekonomi, dengan pertumbuhan Koperasi Desa Merah Putih, dengan adanya BUMDes. Jadi mereka itu ada di masing-masing kecamatan. Jadi kebutuhannya sangat beragam. Malahan izinkan Prof, saya akan membuka kontak dengan beberapa kepulauan yang ada di Madura. Baik. Itu informasi sementara Prof. Pak Rudi, siap. Nanti ini akan kami teruskan ke Bu Dekannya kalau perlu Pak. Kalau untuk semua jurusan biar semuanya masuk gitu nggih, Pak Rudi. Iya. Matur nuwun sangat. Barangkali dari teman-teman yang sudah masuk rapat ini ingin ada yang ditanyakan sebagai pengantar, monggo silahkan. Ada Mas Aswandi, ada Bu Dr. Suhesti, ada kurang lebih 9 Prof saya bawa. Oh ya, baik. Untuk kali ini sementara menyimak dulu Prof. Monggo dilanjut. Baik Pak. Itu Juragan Pantai Utara itu. Oh ya. Baik. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Jadi Pak Suryo ini nanti mau saya lanjutkan dengan pembuatan notulasi nggih Pak. Untuk hasilnya nanti bisa di-share di
di teman-teman yang mungkin malam ini berhalangan hadir. Begitu Pak, nggih. Silakan, silakan. Karena di grup itu ada hampir 140 orang. Saya melihat kayaknya juga semangat begitu. Baik, Bapak Ibu. Mungkin masih ada pertanyaan? Pak Natsir, ada yang mau ditambahkan untuk MM? Terima kasih Prof. Diana. Memang kaitan dengan program LPL itu yang ada hanya di S1 dan S2 S2. dan S3 belum ada. Ya. Nah, kaitan dengan nanti Bapak Ibu barangkali sudah mulai mempertimbangkan karena sistem perkuliahannya bisa dari rumah atau hybrid sehingga ini tidak banyak menyita waktu ya. Apalagi Pak Afandi sebagai juragan Pantai Utara Madura, saya rasa kalau masalah angka itu enggak masalah ya lah. Sehingga uh, nanti bila Bapak Ibu memang berkenan sudah bisa mempertimbangkan itu, kami akan segera mengirimkan form 1, form 2, form 3 ya kaitan dengan kurikulum vitae yang nanti segera juga dilampirkan bukti-bukti pengalaman kerja Bapak Ibu. Nah, dari bukti-bukti pengalaman kerja itulah yang bisa kami rekognisi, kami setarakan dengan beberapa mata kuliah yang nanti tidak harus diikuti perkuliahan. Gitu. Sehingga dari pengalaman Bapak Ibu semakin banyak pengalaman, semakin banyak waktu di bidang itu, sehingga mata kuliah itu dianggap bisa sudah ditempuh gitu. Sehingga perkuliahan yang tadinya mungkin 2 semester, 3 semester, sehingga 1 semester cukup. Ya. Nanti tinggal bagaimana kita belajar menyusun tesis yang kita harapkan juga nanti objeknya ya di organisasi Bapak Ibu selama ini laksanakan sehingga ini nanti akan menemukan sesuatu yang penting untuk perbaikan organisasi yang selama ini memang menjadi operasional Bapak Ibu. Begitu Budin ya. Sementara sehingga nanti kami bisa kalau Bapak Ibu berminat kemudian segera mengirimkan biodata itu kami bisa segera menjadwalkan untuk wawancara. Oh, Bapak Ibu ternyata dari wawancara dibuktikan dengan pengalaman ini layak untuk mata kuliah ini tidak perlu ditempuh karena sudah pengalaman di sana. Itu Bapak Ibu, ya. Sehingga paling banyak nanti kami 5 mata kuliah itu ditempuh nanti, ya. Sehingga sangat tidak banyak menyita waktunya. Begitu kira-kira dari kami. Saya kembalikan ke Prof. Diana. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Lisa. Apa saja prodinya? Ada PDIE, PDIA, PDIS. Begini Bu, PDIE itu pendidikan Doktor Ilmu Ekonomi. Kemudian PDIA itu pendidikan Doktor Ilmu Akuntansi. S3 ini ya Bu ya. Kemudian PDIS itu pendidikan Doktor Ilmu Sosial. Ini S3. Jadi kalau S3 nggak ada RPL-nya. Yang ada hanya S1 dan S2. Tadi Pak Rudi dari Sampang itu akan memerlukan informasi RPL untuk S1. Ya. Gitu ya. Dimungkinkan nanti RPL untuk S2 juga bisa. Jadi hanya 2 semester memang. Nah, nanti seperti disampaikan Pak Natsir tadi, itu harus disertai dengan berbagai macam dokumen yang kira-kira bisa digunakan nanti sebagai dasar bagi kami untuk mengkonversi pengalaman Bapak Ibu, mengkonversi diakui SKS-nya, kira-kira seperti itu. Jadi insya Allah ini nanti akan kami follow up. Yang pertama notulasi, nanti coba kami kirimkan. Kemudian kami juga akan
list begitu, kira-kira nanti Bapak Ibu adakah yang berminat untuk studi lanjut, begitu ya. Nah, ini ada pertanyaan, kalau dari D3 ke S1 apa bisa Bu? Bisa Pak. Jadi dari D3 itu ke S1 sangat bisa. Banyak mahasiswa yang dari STAN, S3 D3, kemudian dari Politeknik, itu banyak yang mengambil di S1. Bisa. Kemudian dari S1 ada beberapa mahasiswa saya yang terus lanjut ke S2. Begitu. Dan nun sewu ini banyak dibutuhkan terakhir ini dosen Bapak Ibu, tapi di beberapa perguruan tinggi itu sudah saya beberapa kali dihubungi, apakah ada Bu alumninya yang mau jadi dosen, begitu, dan beberapa sudah di hire. Kemudian kalau S1 syarat dan dokumen apa saja, ini sekali lagi Bapak Ibu untuk yang S1 itu akan kami teruskan ke Kaprodi S1. Jadi kami belum supaya nanti jawabannya bisa pas begitu, nanti akan kami sampaikan ke Kaprodi S1 dan nanti bagaimana supaya ini bisa sampai ke Bapak Ibu nanti akan kami koordinasikan dengan Bu Dekan. Ya Bapak Ibu di Bu Dekan. Kalau masalahnya ekonomi dari Fakultas Ekonomi supaya nanti informasinya ini bisa sampai ke Bapak Ibu. Jadi setelah ini nanti di grup akan kami kirimkan juga formulir kira-kira apa yang diperlukan untuk mendaftar di S2 baik yang reguler maupun yang RPL. RPL nanti akan kami kirimkan setelah ini syarat-syaratnya. Jadi ada brosurnya sudah Bapak Ibu untuk yang berminat RPL. Jadi kemarin informasinya memang mayoritas teman-teman dari komunitas ini akan memasuki jalur reguler. Tapi kalau memang nanti ada yang menggunakan RPL, monggo. Jadi akan kami sambut juga bagi Bapak Ibu yang akan mendaftar jalur RPL. Bu Diana, itu sudah Iya, Pak. share, sudah saya share ke Bu Diana, tolong di-share di grup nanti untuk iya. persyaratan ya dokumen-dokumen RPLS 1 itu. Oh ya. Baik, ini saya share di grup Bapak Ibu. Saya sampaikan di grup informasi untuk RPL S1. Sayup-sayup mungkin di dekat rumah saya ini juga ada madrasah Bapak Ibu, ini lagi tibaan ini malam Jumat. Mungkin terdengar di sama Pak Rudi, ini kami juga dekat rumah ini ada pondok pesantren. Iya, kalau di Madura lagi musim menurutnya. Iya, ini lagi ada tibaan ini kalau malam Jumat. Izin, kita mengikuti ya. Dari Pulau Mandangin. Kemudian yang S2, coba kami sharing ke grup juga. Oke. Terima kasih Pak Malik, ada info ini. Bentar ya, saya carikan. Prof Nardi, adakah brosur yang RPL kemarin, Prof? Sudah ada biaya RPL di brosur S2? sudah. Ya sudah Bu. S2 ini S1-nya, brosurnya tak kasih ya. Ya. Itu di S1, S2 sama. Saya kapan hari itu nyimpen S1, S2, maaf. Sudah kirim. Sebentar, ini habis ini saya kirim yang brosur RPL untuk S2 Bapak Ibu di grup. Nah, sampun. Sudah saya kirim.
Jadi nanti kalau diperlukan informasi lebih lanjut bisa menghubungi saya ke Pak Natsir juga. Kemudian tadi ada info dari Pak Malik mengenai silabus matrikulasi. Nah, ini karena ini panjang, insya Allah matrikulasi ini akan kami sampaikan di sesi yang akan datang, Pak Malik, untuk nanti ke depan. Minggu depan kan kita akan ada seminar ya Bapak Ibu ya. Jadi tanggal 22 insya Allah ini kami ajukan proposalnya sebentar lagi. Grupnya, ya mangke saya kirim lagi Pak Safiuddin, nanti kami kirim Pak. Jadi ada di grup. Bu Lisa, nggih Bu. Nanti kami kirim Bu, nggih. Halo kawan desa, yuk berikan komentar dan tekan tombol suka. Jangan lupa subscribe juga ya. Bagikan video ini agar bermanfaat. Kalau yang belum di grup nanti kami kirim Bu, langsung ke alamat Bapak Ibu. Ini saya catat dulu, saya fotokan berapa nanti yang akan memerlukan informasi. Baik, Bapak Ibu masih adakah yang akan informasi yang masih diperlukan Bapak Ibu? Menika info link matur nuwun Pak Suryo. Ini ada link grupnya. Ye, matur nuwun. Sudah ditampilkan di chat untuk link grupnya. Sehingga semua informasi nanti akan kami sampaikan. Baik, untuk proposal Pak Suryo, insya Allah besok saya proses proposal seminar kita. Insya Allah akan saya proses besok ke Prof. Nardi untuk nanti bisa diteruskan ke Bu Direktur. Jadi ini menjawab pertanyaan Bapak Ibu tadi, loh ini acaranya kok begini, nggak sesuai dengan tema. Nah, yang tema sebenarnya baru nanti akan berlangsung setelah ini. Jadi pada putaran yang kedua, yang betul-betul nanti kita akan bicara mengenai tata kelola. Begitu Bapak Ibu. Halo kawan desa, yuk berikan komentar dan tekan tombol suka. Jangan lupa subscribe juga ya. Bagikan video ini agar bermanfaat. Baik. Kalau sudah tidak ada lagi, saya sudah bisa diakhiri nggih Pak Suryo? Nggih. Matur nuwun sanget rawuhipun Pak Rudi tadi dari Sampang dan teman-teman dan rombongan. Kemudian juga kepada Pak Suryo yang telah memfasilitasi acara ini. Jadi acara ini berlangsung karena juga ada ide begitu dari Pak Suryo sehingga ini bisa berlangsung dan semoga orang Jawa istilahnya ada getok tular. Jadi informasi ini nanti bisa berlanjut, tidak hanya mengenai S2 atau studi lanjut, tetapi juga bagaimana kita nanti bersama-sama Bapak Ibu berkontribusi pada pengembangan koperasi dan badan usaha milik desa ya Bapak Ibu ya, yang selama ini memang menjadi pilar ekonomi kita. Jadi sekedar informasi, saya ini kepakaran guru besar saya di UMKM. Halo kawan desa, yuk berikan komentar dan tekan tombol suka. Jangan lupa subscribe juga ya. Bagikan video ini agar bermanfaat. Gitu. Prof. Nardi ini juga pakarnya lembaga keuangan mikro. Jadi insya Allah bagi kami ini bukan sesuatu yang sektor mikro, kecil, menengah itu bukan sesuatu yang asing bagi kami. Begitu. Matur nuwun sangat sekali lagi, dengan berakhirnya acara ini, insya Allah kita akan berlanjut pada acara seminar yang insya Allah akan kita adakan minggu depan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan acara ini ada ketidaknyamanan dan ada kekurangan. Sekali lagi saya mohon maaf atas nama pribadi dan atas nama
Universitas Merdeka Malang, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.